Ping An, Shalom, Ciao Sang Hao, selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini Mem sangat senang karena bisa bertemu dengan anak-anak kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 SD Kristen Ebenezer II Manado. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siapkan diri yang terbaik untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan berdoa, Lai Woman Tau Kau. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur, kami anak-anak kelas 4 sampai kelas 6 beribadah kepada Tuhan dan siap mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu untuk bisa mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kita Menyembah Allah yang Kudus. Dalam kitab Keluaran 25 ayat 8-9, firman Tuhan berkata kepada umat Israel untuk mendirikan sebuah kemah suci untuk beribadah kepadanya. Kemah itu kudus. Seperti apakah kemah suci pada masa itu? Kita akan melakukan virtual tour dengan menyaksikan penjelasan tentang kemah suci berdasarkan Ibrani 9 ayat 1 sampai yang keempat. Ibrani 9 ayat 1 sampai 4. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tempat Kudus di Bumi dan di Sorga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan. Dan di situ terdapat kaki dian, dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran, ukupan dari emas, dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dari tayangan video tadi, kita bisa melihat penjelasan tentang kemah suci. Jika anak-anak membayangkan diri anak-anak sebagai umat Tuhan pada masa itu, anak-anak harus tahu bahwa sebagai umat Tuhan tidak pernah boleh masuk ke dalam kemah suci, karena kemah suci adalah tempat yang kudus, tempat beribadah kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya ketika mereka akan mempersembahkan kurban? Mereka hanya boleh menyerahkan binatang kurban kepada para imam, dan para imam yang akan membakar dan mempersembahkan kurban itu kepada Allah. Dari keadaan seperti ini, ada dua hal yang bisa kita pelajari bersama-sama. Hal pertama, menjawab pertanyaan, kenapa caranya harus demikian? Kenapa umat Allah harus di luar pelataran? Kenapa Allah yang Maha Kudus berada di tempat yang Maha Kudus? Karena ternyata Allah ingin mengajarkan kepada manusia bahwa Dia adalah Allah yang kudus dan umat Allah adalah umat yang berdosa. Allah yang kudus dan umat yang berdosa itu terpisah karena dosa. Hal kedua yang kita pelajari dari keadaan itu adalah menjawab pertanyaan, kenapa ya harus memakai korban bakaran? Ya,
Karena orang yang berdosa tidak bisa datang menyembah Allah yang Maha Kudus. Karena itu, hanya dengan pengorbanan mereka bisa beribadah kepada Allah yang kudus. Tapi itu hanya terjadi di masa lalu. Di masa sekarang, kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban bakaran untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, berkorban bagi kita semua. Dia disalib, dia mati untuk menebus dosa dan dosa anak-anak, dosa semua manusia. Seperti yang terdapat dalam ilustrasi Yohanes 3 ayat 16 berikut ini. Ini gambaran manusia tidak berdosa. Ini gambaran dosa. Siapakah yang dapat menolong? Apakah Batman? Ternyata tidak bisa. Apakah Iron Man? Ternyata tidak bisa. Saya ingat ada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sudah melihat kan video ilustrasi dari Yohanes 3 ayat 16. Dari ilustrasi tadi, kita belajar bahwa kita memiliki juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Mungkin kita punya pahlawan-pahlawan yang kita jadikan superhero di dalam kehidupan kita. Tapi ingat, superhero itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan Yesus yang adalah juru selamat yang hidup yang menyelamatkan kita. Ketika Dia sudah menyelamatkan kita, maka sebagai umat Tuhan, kita bebas datang menyembah kepada Dia. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang sudah menyelamatkan. Kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita kesempatan yang sangat bebas untuk bisa menyembah Tuhan. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kudus. Karena itu, ketika anak-anak beribadah, ketika anak-anak berdoa, ketika anak-anak memuji Tuhan, anak-anak harus ingat, harus bersikap yang baik, harus bersikap yang sopan, karena kita sedang menyembah Allah yang kudus. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kita semua untuk menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Lai woman tau kau, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur sebagai umat yang berdosa, Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami, dengan rela disalib menebus dosa-dosa kami. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai umat Tuhan, selalu bersikap yang benar di saat kami menyembah Tuhan, di dalam saat beribadah maupun di dalam kegiatan kami sehari-hari. Biarlah kami semua menyadari kami harus menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua
supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sancti Tufuni, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.